Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Spesialis Politeknik. My name is Rian Ardianto. This is group leader. My name is Muhammad Ardin. This position is Torbuk. My name Ari Maulana. Position is mechanic. We will explain the wheel loader component. Baik, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang berada di wheel loader, bagian-bagian wheel loader. Baik, saya akan menjelaskan tentang rear wheel. Ini namanya rear wheel atau roda belakang. Berguna untuk pergerakan wheel loader dan memberikan stabilitas saat dioperasikan. Yang ini roda belakang. Selanjutnya adalah roda depan. Roda depan adalah front wheel atau roda depan yang mendukung pergerakan serta menanggung beban utama saat baket membawa material. Di sini ada paket yang fungsinya untuk mengangkut dan memindahkan material. Lalu di sini ada silinder yang berfungsi untuk mengontrol kemiringan baket sehingga memungkinkan baket untuk menahan atau membuang material. Lalu ada titik lever. Titik lever adalah yang ini. Nah, ini berfungsi untuk tuas pengontrol yang digunakan untuk mengatur kemiringan baket, memastikan material yang diangkut dengan aman dan efisien. Baik, saya akan menjelaskan left cylinder. Left cylinder hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan lift arm agar dapat mengangkat atau menurunkan baket. Selanjutnya menjelaskan tentang headlamp. Yang atas headlamp utama yang digunakan untuk penerangan saat wheel loader dioperasikan dalam kondisi gelap atau minimal minim cahaya. Nah, selanjutnya adalah turn sinyal lamp yang itu dekatnya lampu sen yang digunakan sebagai isyarat atau memberikan tanda saat akan belok. Baik, saya akan menjelaskan namanya kabin. Kabin adalah tempat operator mengoperasikan wheel loader, dilengkapi dengan pintu, tempat duduk, dan peralatan pengendali seperti ini. Kabin biasanya berbentuk bilik kaca di tengah wheel loader seperti ini. Adalah hidrolik pump dan steering pump. Fungsinya untuk memompa cairan hidrolik ke sistem hidrolik untuk menggerakkan komponen seperti silinder, pengangkat atau dam. Steering pump yaitu untuk memompa cairan hidrolik untuk membantu sistem kemudi agar lebih ringan dan responsif. Jadi untuk selanjutnya yaitu namanya itu steering valve. Fungsinya yaitu untuk mengontrol aliran cairan hidrolik ke steering silinder berdasarkan arah putaran setir. Katup ini memastikan gerakan roda kemudi diterjemahkan menjadi pergerakan roda kendaraan. Untuk selanjutnya yaitu steering silinder. Ini fungsinya untuk mengubah gerakan putar dari steering column menjadi gerakan mekanis yang diteruskan ke roda kendaraan. Dalam beberapa sistem, gearbox juga memberikan sebagai penghubung antara steering column dan steering silinder. Baik, ini adalah lever.
Lift lever tuas pengangkat berfungsi untuk mengontrol gerakan naik dan turun dari lift silinder. Tuas ini biasanya dioperasikan oleh operator untuk mengatur posisi lengan pengangkat. Selanjutnya ada dome lever atau tuas pembuangan. Fungsi untuk mengontrol pergerakan buka tutup atau maju mundur bucket. Untuk membuang muatan ini dihubungkan ke sistem kontrol hidrolik. Nah, selanjutnya ada gearbox di dalam ini. Nah, fungsinya mengubah gerakan putar dari steering kolom menjadi gerakan mekanis yang diteruskan ke roda kendaraan dalam beberapa sistem gearbox. Juga bekerja sebagai penghubung antara steering kolom dan steering silinder. Nah, selanjutnya adalah steering wheel. Ini namanya steering wheel atau roda kemudi. Ya, berfungsi untuk komen yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan. Roda kemudi mengirimkan input ke steering kolom dan komponen lainnya untuk mengatur posisi roda kendaraan. Ya, selanjutnya ada di sini ada steering kolom atau kolom kemudi di sini. Ya, berfungsi untuk menghubungkan steering wheel dengan sistem kemudi lainnya seperti steering valve atau gearbox. Kolom ini mentransmisikan gerakan putar dari roda kemudi. Baik, selanjutnya akan menerangkan front wheel. Front wheel berfungsi untuk menggerakkan kendaraan dan memberikan arah saat dikemudikan pada beberapa alat berat. Roda depan juga bertindak sebagai roda penggerak utama untuk mendorong atau menarik beban. Selanjutnya ada final drive. Final drive berfungsi mengurangi kecepatan putaran dari drive shaft dan meningkatkan torsi sebelum tenaga diteruskan ke roda depan. Final drive memastikan efisiensi tenaga dan daya dorong kendaraan. Selanjutnya brake front. Nah, berfungsi untuk sistem pengereman pada roda depan yang digunakan untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Pada alat berat, rem depan sering didesain untuk menahan beban besar dan memberikan keamanan saat operasi. Nah, selanjutnya ada front axle atau poros depan. Berfungsi mengukur distribusi tenaga ke roda depan, kanan, dan kiri sehingga kemungkinan roda berputar pada kecepatan yang berbeda, terutama saat kendaraan berbelok. Ini meningkatkan stabilitas dan efisien kerja. Nah, selanjutnya ada differential front. Berfungsi untuk mengatur tenaga ke roda depan, kanan, dan kiri sehingga memungkinkan roda berputar pada kecepatan yang berbeda, terutama saat kendaraan berbelok. Ini meningkatkan stabilitas dan daya kerja. Di sini ada parking brake atau rem parkir, fungsi untuk menahan kendaraan agar tidak bergerak saat diparkir, terutama di bagian yang merah. Rem parkir sering bekerja secara mekanis atau melalui sistem hidrolik tambahan. Ada front drive shaft berfungsi untuk menghubungkan transfer chassis atau transmisi dengan diferensial depan atau mentransfer tenaga ke roda depan. Komponen ini sangat penting dalam kendaraan 4WD atau alat berat yang menggunakan roda depan sebagai penggeraknya. Selanjutnya yaitu flange bearing atau bantalan flange. Berfungsi menyediakan dukungan putaran bagi drive shaft atau komponen lainnya sambil mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Bantalan ini dirancang dengan flange untuk pemasangan yang stabil pada permukaan tertentu. Ini dinamakan center drive shaft. Fungsinya yaitu menghubungkan tenaga dari
mentransfer chassis ke drive shaft depan dan belakang, mentransmisikan daya ke seluruh sistem penggerak kendaraan. Ini adalah rear drive shaft, berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari crankshaft, chassis atau differential tengah ke drifting belakang untuk menggerakkan roda belakang. Selanjutnya adalah rear wheel atau roda belakang. Ya, berfungsi untuk menggerakkan dan menanggung sebagian besar beban kendaraan atau alat berat pada kendaraan tertentu. Roda belakang juga membantu pergerakan. Ya. Selanjutnya adalah wheel drive, sama seperti depan. Ya, berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran dari drive shaft dan meningkatkan torsi tenaga sebelum tenaga diteruskan ke roda belakang, mirip dengan fungsi final drive depan. Nah, adalah selanjutnya adalah brake rear atau yang belakang, menghentikan atau memperlambat gerakan roda belakang pada alat berat. Rem belakang sering dirancang untuk menahan beban besar. Nah, selanjutnya adalah rel axle atau poros belakang, menopang roda belakang dan mentransmisikan tenaga dari differential ke roda poros belakang, sering dirancang untuk menahan beban besar. Nah, selanjutnya lagi ada differential rel atau belakang, itu tengah. Nah, selanjutnya ada differential rear. Nah, berfungsi untuk membagi tenaga ke roda depan, belakang, kanan, dan kiri, memungkinkan perbedaan kecepatan saat berbelok atau stabilitas dan efisien. Selanjutnya ada rear axle, poros belakang, menopang roda belakang dan mentransmisikan tenaga dari differential ke roda poros belakang, sering dirancang untuk menahan beban besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang engine. Baik, engine sendiri itu memiliki fungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh sistem pada kendaraan atau alat berat. Mesin ini menghasilkan tenaga mekanis yang diteruskan ke sistem transmisi melalui torque converter. Itu torque converter, yaitu fungsinya untuk menghubungkan mesin dengan transmisi sekaligus mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga torsi yang lebih besar. Torque converter memungkinkan transfer daya secara halus, terutama saat kendaraan memulai gerakan. Converter charger pump fungsinya untuk memompa cairan hidrolik ke dalam torque converter untuk memastikan tekanan dan aliran yang cukup, sehingga konverter dapat bekerja dengan optimal. Pompa ini juga berperan dalam sistem pendinginan torque converter. Yaitu ini namanya hydraulic tank. Hydraulic tank ini fungsinya untuk menyimpan cairan hidrolik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Tangki ini juga membantu mendinginkan cairan dan memungkinkan gelembung udara menghilang sebelum cairan dipompa ke sistem. Baik, selanjutnya ada torque converter. Torque converter sendiri memiliki fungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisi sekaligus mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga torsi yang lebih besar. Torque converter memungkinkan transfer daya secara halus, terutama saat kendaraan memulai gerakan. Adalah hydraulic pump dan steering pump. Fungsinya untuk memompa cairan hidrolik ke sistem hidrolik untuk menggerakkan komponen seperti silinder, pengangkat atau dam. Steering pump yaitu untuk memompa cairan hidrolik untuk membantu sistem kemudi agar lebih ringan dan responsif. Baik, di sana ada
Main control valve berfungsi untuk mengarahkan aliran cairan hidrolik ke berbagai komponen seperti silinder atau motor hidrolik sesuai perintah operator. Katup itu dapat memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan dengan mengatur arah dan tekanan cairannya. Selanjutnya ada lift leader, berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan beban. Biasanya digunakan untuk mengontrol ketinggian lengan mengangkat pada alat berat seperti rotor atau forklift. Ini adalah aki, fungsinya untuk menyalurkan listrik ke seluruh mesin wheel loader.